Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya akan menjelaskan kembali tentang 12 jenis pelayanan dasar yang terdapat pada SPM bidang kesehatan kabupaten kota. Nanti saya akan menjelaskan berturut-turut. Pertama tentang definisinya, terus yang kedua tentang tenaga kesehatannya atau pelaku yang memberikan pelayanan. Ketiga adalah pelayanan apa yang harus diberikan. Keempat adalah bahan-bahan apa yang harus disiapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Yang kelima adalah cara pengukuran pencapaian indikator tersebut. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Definisinya, semua ibu hamil harus mendapatkan pelayanan antenatal care atau ANC sesuai standar. Jadi standarnya itu adalah dilayani oleh nakes yang kompeten, yaitu dokter, bidan, dan perawat. Kemudian pelayanan apa yang diberikan terhadap ibu hamil tersebut, yaitu 10T. Bagi tenaga kesehatan yang di puskesmas, istilah 10T ini sudah tidak asing lagi. Di antaranya itu adalah mengukur tekanan darah ibu hamil, mengukur lilanya, mengukur berat badannya, diberikan vaksin, diberikan tablet tambah darah, diukur tinggi fundus uterinya, didengarkan denyut jantung janinnya, dan lain-lainnya. Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan ini, maka kita harus menyiapkan bahan-bahan tersebut, bahan-bahan yang harus diterima oleh seorang ibu hamil. Pertama yaitu TD. TD ini adalah vaksin tetanus yang harus kita berikan kepada ibu hamil jika ibu hamil itu belum lengkap vaksinnya. Yang kedua adalah tablet tambah darah, minimal dapat 90 tablet. Yang ketiga buku kaya. Yang keempat kartu ibu. Yang kelima HB, ini untuk mengukur kadar HB ibu hamil. Tes kehamilan. Glukoprotein, ini untuk mengecek kadar gula darah ibu hamil. Kedelapan golongan darah. Kesembilan, ibu hamil itu harus dites HIV-nya karena salah satu orang yang berisiko terinfeksi HIV adalah ibu hamil. Ini peraturan pemerintah Permenkes yang mengatakan seperti itu, termasuk peraturan pemerintah juga mengatakan seperti itu. Nah, melihat dari bahan-bahan ini, maka kita diingatkan kembali bahwa selama kita menjalankan program itu tidak bisa berdiri sendiri, atau istilahnya tidak bisa parsial, tapi pelayanan kesehatan itu harus dilakukan secara terintegrasi di antara lintas program, di antara program-program. Atau lebih kerennya itu adalah kita harus bekerja secara sistem. Jadi tidak bisa secara sendiri-sendiri atau parsial. Contohnya ini vaksin TT itu harus disiapkan, dihitung jumlah vaksin TT itu sesuai jumlah ibu hamil yang ada, dilakukan oleh bidang kesmas di program imunisasi. Tablet tambah darah itu dihitung kebutuhannya oleh teman-teman gizi yang ada di bidang kesmas. Terus buku kaya, kartu ibu, itu tes kehamilan itu dihitung oleh teman-teman KIA. Sedangkan untuk yang glukoprotein, tes HIV, dan golongan darah itu dihitung oleh teman-teman yang ada di P2P. Jadi saya ingatkan kembali bahwa program di puskesmas akan berjalan dengan bagus jika kita bekerja secara sistem atau secara terintegrasi atau lintas program. Selanjutnya, selama ibu itu hamil, minimal dia harus menerima pemeriksaan itu 4 kali.
Ini aturan yang masih ada di Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang SPM tersebut. Walaupun sekarang sudah ada perubahan, yaitu ibu hamil itu harus mendapatkan 6 kali, yaitu 2 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Di sini di peraturan Permenkes nomor 4 itu masih berlaku 4 kali. Artinya ibu hamil itu selama dia hamil, dia harus, begitu dia merasa diri hamil, dia harus datang kontak dengan petugas, yaitu di trimester pertama, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kemudian dilanjutkan dengan trimester kedua dan dilanjutkan dengan trimester ketiga. Jika ada ibu hamil, walaupun dia sehat, tidak sakit, semua aman-aman saja, tetapi dia kontak dengan nakes itu pertama kali bukan di trimester pertama tapi di trimester kedua, maka ibu hamil ini tidak terekam, tidak tercakup sebagai pelayanan yang sesuai dengan standar. Contohnya, di puskesmas A ada 2 orang ibu hamil. Ibu hamil A itu sehat, ibu hamil B juga sehat. Tetapi ibu hamil A ini datang kontak pertama kali di trimester pertama, kemudian dilanjutkan trimester kedua, kemudian dilanjutkan trimester ketiga. Si ibu hamil B juga sehat, tidak ada apa-apanya, aman, tapi dia masuk atau kontak dengan nakes itu, bidan atau dokter atau perawat di saat pemeriksaan kehamilannya pada trimester kedua, dilanjutkan dengan trimester ketiga. Walaupun dia sehat, ibu hamil B ini gagal direkam sebagai ibu hamil yang sesuai standar. Bagaimana cara menghitung cakupannya? Gampang saja, yaitu kita harus merekam seberapa banyak ibu hamil yang kita periksa sesuai standar, kita bagi dengan sasaran ibu hamil. Sasaran ibu hamil ini masih dalam bentuk sasaran proyeksi yang diberikan dari provinsi, kemudian kita bagi per puskesmas. Regulasi mengatur bahwa capaiannya harus 100%. Alhamdulillah di Kabupaten Lombok Tengah capaiannya sudah bagus. Nah, di sini saya sedikit memberikan sebuah bundaran di sini, yang ini, yaitu memiliki buku register yang baik. Selama ini, jika pelayanan yang kita berikan ke publik, ke masyarakat, tidak kita catat dengan bagus, baik sasaran dan hasil pelayanannya, maka di saat pelaporan juga akan menjadi masalah. Jadi, selama dalam pelayanan, register pencatatan dan pelaporan sasaran dan hasil pelayanan itu tidak ada, maka gagallah semua pelayanan itu, karena kita tidak bisa membuktikan hasil pelayanan kita. Jadi untuk hal ini KIA sudah memiliki register yang bagus, kohort yang bagus.